Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, para pemirsa Robani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak henti-hentinya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala juga tidak henti-hentinya mencurahkan segala karunia dan nikmatnya kepada kita. Nikmat yang sangat banyak yang tidak bisa kita menghitungnya, dan khususnya pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan majelis kita, yang dimana dalam majelis ini kita sama-sama belajar untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Belajar dengan mempelajari ilmu yang bisa menyampaikan kita kepada apa yang Allah kehendaki dalam kitabnya dan apa yang Rasulullah SAW kehendaki di dalam hadis-hadisnya. Ilmu apa itu? Yaitu ilmu tentang bahasa Arab. Nah, baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan demikian bahasa Arab ini adalah bahasa yang sangat mulia karena dia adalah bahasa agama kita. Berbeda dengan bahasa-bahasa yang lainnya yang ada di dunia, bahasa yang ada di dunia adalah bahasa komunikasi. Adapun bahasa Arab ini bukan hanya sekedar bahasa komunikasi, akan tetapi bahasa Arab adalah bahasa agama kita. Kalau kita selaku seorang muslim, ya tentu sudah menjadi hal yang sepantasnya dan sewajarnya bagi kita untuk bisa mengerti bahasa Arab, karena bahasa ini adalah bahasa agama kita. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita masih dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha, karya Dr. Fi Abdurrahman, terbitan Jami'ah Islamiyah Madinah. Kitabnya silakan dibuka. Kita sekarang ada di halaman 48. Jilid 1 halaman 48. Pelajaran ke-9. Yang belum punya kitabnya, belum punya bukunya, silakan bisa di-download di link yang ada di deskripsi. Baik, kita lanjutkan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk kepada latihan-latihan dari pelajaran ke-9 ini. Dan kita sudah masuk di latihan yang pertama, yaitu bacalah dan tulislah, Iqra waktub. Dan kita sudah menjelaskan sampai soal nomor 5. Nah, soal nomor 5. Dan sekarang kita lanjutkan kepada soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 6 dari pelajaran ke-9 ini, yaitu di latihan yang pertama. Baik, silakan dibaca, diikuti ya, diikuti. Saya bacakan, nanti dibaca, dan kemudian setelah itu, setelah paham, ditulis ya, supaya tidak lupa dengan apa yang telah difahami atau yang telah dijelaskan. Baik. Nomor yang ke-6, halaman 48 ya, soal nomor yang ke-6. Soalnya adalah Al-Inggiliziyah lughatun su'batun. Ya. Saya ulangi, Al-Inggiliziyah lughatun su'batun. Ya. Artinya apa? Artinya bahasa Inggris itu adalah bahasa yang sulit. Bahasa Inggris itu adalah bahasa yang sulit. Nah, terus bagaimana membacanya ya? Al-Inggiliziyatu, dilihat situ dia berharokat dhammah. Mengapa dhammah? Tu karena dia adalah mubtada ya, marfu dengan dhammah. Dia permulaan kalimat, maka dia kedudukannya adalah mubtada. Permulaan ditandai dengan rafa. Ya, marfu'nya dengan apa? Dengan dhammah. Ya. Jadi, dan dia tidak tanwin karena di depannya ada alif lamnya ya. Dan dalam mubtada ini sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, ya, permulaan kalimat itu dimulai dengan yang ma'rifat yang sudah diketahui. Termasuk tanda ma'rifat itu adalah dengan alif lam seperti ini. Kalau di soal-soal sebelumnya, ya misalkan di sana lihat mubtadanya ada nama Muhammad ya, nomor 1, atau nomor 4 juga Abbas, nomor 5 Bilal. Nah, itu sudah ma'rifat, sudah diketahui. Atau dengan apa, isyarat, zalika
hadza, nah, atau domir kata ganti huwa. Nah, itu sudah menunjukkan bahwasanya itu ma'rifat. Nah, jadi permulaan kalimat diawali dengan sesuatu yang sudah diketahui, sudah jelas ya. Nah, hingga di sini al-inggiliziyatu ya juga dengan bentuk ma'rifat ditambah dengan alif lam di depannya. Hingga depan belakangnya hanya dhammah biasa, tidak boleh ditanwinkan. Nah, berikutnya lughatun. Nah, setelah mubtada dia menjadi lughatun, menjadi khobar. Lughatun ya khobar secara umum ya nakiroh. Ya, nakiroh tidak diberi alif lam. Ya. Sehingga dibaca lughatun dengan tanwin dhammah. Sama khobar juga marfu ya, dengan dalil dengan dhammah di sini. Dan dhammahnya adalah dhammah tanwin karena dia bentuknya nakiroh. Nah, jadi al-inggiliziyatu ya, bahasa Inggris itu lughatun adalah bahasa so'batun yang susah. Nah, so'batun dia kedudukannya sama seperti lughatun karena dia so'batun itu maksudnya sebagai kata yang mengikuti atau kata yang mengiringi kata sebelumnya atau dengan sifat, sehingga dia harus sama sifatnya. Ya, misalkan apa? Lughatun, lihat bentuknya di situ. Lughatun dia adalah bentuknya jenisnya nakiroh ya, nakiroh. Maka so'batun juga nakiroh tanpa alif lam dan diakhiri dengan tanwin. Kemudian dari jenisnya dia lughatun ini diakhiri dengan ta marbutah, maka dia terus berjenis muannas atau perempuan ya. Nah, kemudian yang mengikutinya juga sama, dia ditambahkan dengan ta marbutah sehingga so'batun. Nah, coba perhatikan dengan soal-soal sebelumnya. Kalau soal-soal sebelumnya itu kan ya apa? Muhammad laki-laki ya, maka ya tolibunnya juga laki-laki, kemudian qadimunnya juga laki-laki. Nah, seperti itu. Demikian juga yang lainnya, misalkan di situ nomor 2 itu ada tobibun ya, tobibun bentuknya laki-laki, maka jadidunnya juga dalam bentuk laki-laki. Kalau misalkan tobibatun ya dokter perempuan ya, maka yang mengikuti juga ikut perempuan, jadi jadidatun. Nah, seperti itu. Nah, di sini sekarang kita masuk nomor 6 ini contoh yang perempuan. Lughatun so'batun ya, bahasa yang susah. Nah, ya, kita baca lagi. Al-inggiliziyatu ya lughatun so'batun. Nah, baik, nomor 7. Nah, nomor 7. A'anta rajulun ghaniyun. Nah, ya, kalimat tanya, kata tanya, istifham, ya, rol istifham sebagaimana nomor 2 tadi ya. Nah, kemudian anta di sini sebagai mubtada permulaan kalimatnya. Kedudukannya adalah marfu, tapi dia kenapa tidak antu, tidak dhammah? Ya, karena anta adalah kata yang mabni, kata yang tidak berubah, ya, dia tetap, ya, tidak berubah, sehingga meskipun dia marfu ya tetap dibacaan anta. Ya. Nah, bukan menjadi antu ya, tetap dibaca anta. Anta ya, apakah kamu? Nah, rajulun seorang laki-laki ya, rajulun, maka di sini dia kedudukannya adalah sebagai khobarnya ya. Rajul khobar juga marfu ya, dan dia bentuknya nakirah, maka dhammahnya dengan tanwin. Anta rajulun ghaniyun ya. Ghaniyun, lihat ghaniyun ini dalam pembahasan kita sekarang yaitu sebagai apa? Sebagai kata yang mengiringi kata sebelumnya atau sifat yang menjelaskan keadaan dari kata sebelumnya. Sehingga ghaniyun yaitu yang kaya ya. Kalau rajulunnya dia adalah bentuk laki-laki, maka ghaniyunnya juga bentuknya laki-laki. Nah, sehingga dibaca a'anta rajulun ghaniyun, apakah kamu seorang laki-laki yang kaya? Nah, itu pertanyaan dari nomor 7. Jawabannya la, tidak. Ya, sekali lagi tadi kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya juga sudah kita jelaskan, untuk pertanyaan a ya atau hal, jawabannya antara la dan na'am. Pilihannya itu ya atau tidak, na'am atau la.
Itu jawaban kalau ada pertanyaan dengan diawali dengan kata atau dengan kata anta, ya. Diawali dengan kata a. A artinya apakah? Jawabannya la atau na'am. Ya, pilih apakah iya ataukah tidak. Nah, itu jawabannya. Nah, di sini jawabannya adalah la. Ya, a anta rajulun ghaniyun? La, tidak. Ya, tidak. Ana rajulun faqirun. Aku adalah seorang laki-laki yang fakir. Maka ana kedudukannya sebagai mubtada dan dia marfu. Tapi kenapa dibaca fathah, tidak dibaca dhammah, bukan dibaca anu? Ya karena ana bentuknya mabni, tidak berubah, tetap bentuknya tetap tidak berubah, ya. Sehingga meskipun dia marfu tetap dibaca ana, ya. Kemudian rajulun, ya dia sebagai khobarnya marfu, ya, dengan dhammah dan dia bentuknya nakirah sehingga dibaca dengan tanwin rajulun. Fakirun, ya fakirun kembali dia menjadi sifat atau menjadi na'at atau kata yang mengiringi kata sebelumnya. Maka ya dia harus menyesuaikan dengan kata sebelumnya, yaitu dari segi jumlahnya rajul itu 1, fakir juga 1 gitu ya. Kemudian dari segi jenisnya dia laki-laki, maka fakirun juga laki-laki, ya. Nah, seperti itu. Ketika marfu juga sama-sama marfu'nya. Nah, jadi itu naat atau sifat itu sama dengan yang disifatinya. Nah, dari jawabannya la ana rajulun faqirun. Nah, baik. Soal yang ke-8. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Nah, artinya Al-Qahirah itu Kairo, ya, kota Kairo. Madinatun adalah sebuah kota kabiratun yang besar. Nah, perhatikan soal nomor 8 ini dengan yang nomor 5. Nah, di nomor 5 di situ ada muhandisun kabirun. Yang nomor 8 ada madinatun kabiratun. Nah, perhatikan dikata kabirun dan kabiratun. Ya. Secara kedudukan posisi di dalam kalimat dia sama-sama menjadi naat atau menjadi sifat atau yang mensifati atau menjelaskan kata sebelumnya. Tapi pertanyaannya mengapa yang nomor 5 itu kabirun sedangkan yang nomor 8 itu kabiratun? Artinya sama-sama yang besar. Ya, kalau nomor 5 adalah Bilal seorang insinyur yang besar. Kemudian nomor 8 Kairo adalah kota yang besar, sama. Nah, mengapa kok beda dalam penulisannya? Nomor 5 itu kabirun, nomor 8 itu kabiratun. Nah, maka di sini ya, sekali lagi kita jelaskan tadi bahwasanya sifat atau naat ini mengikuti kata sebelumnya. Perhatikan nomor 5, kabirun, kata sebelumnya apa? Muhandisun. Bentuknya apa? Ya, jenisnya dia adalah laki-laki. Maka kabirunnya juga laki-laki. Maksudnya tanpa ada tak marbutohnya. Kalau misalkan yang nomor 5 ini perempuan, muhandisatun misalkan seperti itu, ya tentu bahwasanya kabirun juga berubah menjadi kabirotun. Nah, ini contohnya juga ada di nomor 8 ini. Madinatun, lihat Madinatun, di sana ada tamar butuh di belakang yang menunjukkan ini adalah tanda dia berjenis perempuan. Maka sifatnya atau yang menjelaskannya juga harus sama, perempuan, yaitu menjadi kabirotun. Nah, baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya perbedaan dari penulisan sifat ini, mengapa kabirun dan mengapa kabirotun. Nah, taib nomor 9. Nomor 9. A'anta mudarrisun qadimun. A, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan, ya dia adalah kata tanya. Apakah? Anda, ya, Anda, apakah Anda itu mudarrisun qadimun, seorang pengajar yang sudah lama, ya, atau pengajar yang lama atau yang kawakan, ya. Nah,
Maka di situ dijawab la, ana mudarrisun jadidun, tidak, ana seorang guru yang baru. Nah, jadi jelas ya tadi untuk ini kedudukan dalam masing-masing kata dalam kalimat ya jelas. A kata tanya, anta mubtada'nya, mudarrisun khabarnya, qadimun itu sebagai naat atau sifatnya. La ya jawabannya tidak tadi ya, harful jabah. Kemudian ana mubtada ya, mudarrisun sebagai khobarnya, dan jadidun sebagai naat atau sifat dari mudarrisun. Bagi terakhir yang soal nomor ke-10 ya. Ahamidun tolibun kaslanu. Ahamidun tolibun kaslanu. Ya, diperhatikan di sini. Kaslanu tanpa tanwin. Nah, ini sudah kita jelaskan pada 2 pertemuan yang lalu bahwasanya ini diantara bentuk kata-kata yang tidak menerima tanwin atau dalam istilahnya isim ghairu munsharif ya. Dan diantara salah satu bentuknya adalah yang bentuknya seperti ini, dengan bentuk wazan fa'lanu. Ya, fa'lanu. Maka ketika mendapati kata seperti itu dia tidak perlu ditanwinkan. Sehingga di sini kaslanu tidak dibaca dengan tanwin, bukan dibaca dengan kaslanun ya, tapi cukup dengan dhammah biasa tanpa tanwin. Karena dia ya termasuk tadi wazan ghairu munsharif. Nah, artinya apa? Artinya apakah itu apakah ya tadi sudah kita jelaskan. Hamid itu tolibun kaslanu, murid yang malas. Ya, apakah Hamid itu murid yang malas? Ya, maka jawabannya lah, tidak. Huwa talibun mujtahidun. Ya, dia adalah murid yang rajin atau yang bersungguh-sungguh. Nah, ini para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebenarnya kalau dari kata kaslanu ini kan harusnya dia sama seperti kata sebelumnya karena dia menjadi sifat atau naatnya ya. Akan tapi karena kaslanu terhalang dengan adanya bahwasanya dia bentuknya tidak bisa tanwin, maka dia tidak bisa mengikuti tanwin seperti kata sebelumnya. Kalau kata sebelumnya tolibun. Nah, kalau di atas coba dilihat di sana. Tolibun jadidun. Nah, jadidun juga ikut menjadi tanwin, tapi khusus kaslanu di sini, maka kaslanu ini bentuknya tidak bisa menerima tanwin, sehingga cukup dengan dhammah biasa. Tolibun kaslanu. Nah, baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya kita berarti selesai dari latihan yang pertama. Ya, latihan pertama dari pelajaran yang ke-9 dalam kitab ini, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi nabiha. Nah, mudah-mudahan yang sudah kita pelajari ini menjadi semakin jelas bagi kita di dalam memahami bahasa Arab ini, dalam mempelajari bahasa Arab ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan ya kemudahan bagi kita untuk terus belajar, memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah sehingga kemudian kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Amin. Baiklah pemirsa, kita cukupkan dulu sekian dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.